Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa ba'du. Ma'asyiral muslimat ummahat yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah kembali memperkenankan kita untuk hadir di salah satu majelis ilmu yang kita coba istiqomahi bersama. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala di sisi Allah dan memudahkan jalan kita semuanya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan ikhlas di atas jalan kebenaran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan tinggal hitungan hari lagi dan kita perlu sekali mempersiapkannya agar Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita alami. Maka tentu membekali Ramadan dengan bekal yang baik itu sangat ditekankan oleh para ulama, dan tidak ada bekal yang lebih baik selain kita membekali diri kita dengan bekal ilmu, karena dengan ilmu itulah seseorang bisa tahu apa saja yang harus dilakukan, mana yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan, mana yang harus diambil dan mana yang harus ditinggalkan. Maka dengan ilmulah kita bisa menjadikan Ramadan ini best Ramadan ever. Tema ini saya angkat karena sebenarnya tema ini adalah judul buku yang sedang saya buat dan harusnya hari ini jadi, tapi ternyata meleset. Jadi pekan depan baru jadi. Ya alhamdulillah, nanti insya Allah bisa kita dapatkan. Saya bikin buku sekitar 100 atau 120 halaman. Intinya adalah itu jadi panduan dan pedoman singkat agar kita bisa jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang baik. Nanti insya Allah kalau sudah, nanti kita share di media sosial. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inti dari buku ini saya ingin mengajak kepada jamaah yang dimuliakan Allah untuk untuk menjadikan Ramadan kali ini bukan Ramadan yang hanya sekedar euforia, panas di depan tapi di pertengahan sudah anget, di akhir sudah adem. Ya, seringkali kita melewati Ramadan kita setiap tahun seperti itu. Panasnya hanya di penyambutan saja. Di awal-awal sampai tanggal 10 rame, 11 sampai 20 sudah mulai mikir mudik, sudah mulai mikir parcel, 21 sampai 30 sudah cari diskon di mall untuk baju baru. Nah ini yang harus kita fahami, bagaimana kita harus betul-betul mempersiapkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, ya, dari Ramadan sebelumnya. Dan kita berharap Ramadan tahun depannya lagi tentu lebih baik daripada Ramadan yang saat ini. Maka hadirin dimuliakan Allah, mulianya Ramadan itu sampai para ulama mengajarkan kita doa, di mana para ulama dahulu ketika Ramadan sudah semakin dekat mereka berharap-harap cemas agar disampaikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan ini. Ada satu doa yang disampaikan oleh Yahya bin Abi Katsir, yang mana doa ini sangat masyhur, yang kita diminta dan dianjurkan untuk berdoa dengan doa semacam ini. Doanya bunyinya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan
wa sallim li Ramadan, wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala, wa tasallamhu minni mutaqabbala. 3 kalimat ya. Saya ulangi, Allahumma sallimni ila Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa sallim li Ramadan. Kalimat ketiganya wa tasallamhu minni mutaqabbala, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Sampaikan Ramadan untukku, sampaikan Ramadan untukku, sampaikan Ramadan untukku, dan terimalah seluruh amalanku di bulan Ramadan, dan terimalah seluruh amalanku di bulan Ramadan. Doa ini diajarkan oleh para ulama, hadirin memuliakan Allah. Jadi dulu para salafus salih setiap kali mendekati Ramadan mereka berdoa berharap-harap cemas agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan. Ada doa lain yang secara sanad lemah dan didhaifkan oleh para ulama, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu secara sanad lemah, tapi tidak salah juga ketika kita berdoa dengan doa tersebut, karena doa itu tidak dibatasi dengan lafaz-lafaz tertentu. Kita boleh berdoa, yang paling penting adalah kita tahu maknanya. Allahumma balighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya, keterangan kedhaifan dan boleh atau tidaknya semuanya sudah disampaikan nanti di dalam kitabnya Al-Fakir. Lah, hadirin memuliakan Allah, barakallahu fikum. Para ulama begitu senangnya dan begitu berharapnya sampai ke dalam bulan Ramadan. Ada sebuah riwayat yang sahih yang mana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Suatu hari sahabat Tolhah itu bermimpi melihat ada 2 orang sahabat, ada 2 orang teman sejoli, yang mana mereka ini saling bersaudara. Yang pertama meninggal lebih dulu daripada yang kedua. Yang pertama meninggal lebih dulu daripada yang kedua. Yang pertama ini lebih bersemangat dalam ibadah, lebih bersemangat dalam amalan sholih dibandingkan yang kedua, sampai akhirnya dia pun memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anugerah mati syahid. Hadirin, berjuang di jalan Allah terus dia mati syahid, gugur sebagai syuhada. Baru setelah itu adapun sahabat yang kedua itu meninggalnya setahun kemudian. Sahabat Tolhah dalam mimpinya itu melihat bahwa ternyata, hadirin muliakan Allah, orang yang mati kedua atau sahabat 2 orang teman, 2 orang sahabat yang meninggal terakhir itu ternyata derajatnya di mata Allah lebih tinggi daripada yang pertama dalam mimpinya Tolhah itu. Lalu setelah itu Tolhah datang ke Rasulullah SAW. Lalu Tolhah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bisa yang kedua lebih mulia di sisi Allah, derajatnya lebih tinggi di mata Allah dibandingkan yang pertama? Pada yang pertama ini amalan solihnya banyak, lebih semangat ibadah, meninggalnya pun mati syahid. Ya, bagaimana bisa yang kedua itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan yang pertama? Kata Rasulullah SAW, alaisa qad makatha hada ba'dahu sanatan, bukankah yang kedua hidupnya lebih lama 1 tahun daripada yang pertama? Kata Rasulullah. Terus Tolhah dan para sahabat lain mengatakan, bala ya Rasulullah,
benar ya Rasulullah. Yang kedua, hidupnya 1 tahun lebih lama daripada yang pertama. Wa adraka Ramadan fasama wa shalla kada wa kada min sajdatin minas sanah. Ya. Lalu Rasulullah berkata, berarti dia mengalami 1 kali bulan Ramadan lagi, dia puasa 1 kali sepenuh bulan Ramadan, dia salat di dalamnya, dia sujud bermunajat di dalam bulan Ramadan, dan dia menambah amalan solihnya di luar Ramadan. Bukankah amalannya lebih banyak 1 tahun daripada yang pertama, dan dia merasakan bulan Ramadan? Kata Rasulullah SAW, para sahabat lalu menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Sungguh pahala mereka sangat jauh perbedaannya antara ya, langit dan bumi. Gara-gara yang kedua meninggal belakangan merasakan bulan Ramadan. Ya, hadis ini menjadi dalil yang sangat kuat yang sering diulang oleh para ulama untuk menjelaskan kepada kita bahwa utamanya Ramadan itu seperti itu, hadirin. Orang kalau bisa sampai di bulan Ramadan, Allah sampaikan dia di bulan Ramadan, berarti Ramadan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Karena bahkan orang yang mati syahid, orang yang amalannya banyak dibandingkan kawan yang mati belakangan, kawannya yang mati belakangan ketemu sama bulan Ramadan, ternyata di mata Allah derajatnya bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Ya. Maka bersyukur sekali kita ini sudah mendekati kepada Ramadan. Ya. Karena di dalam bulan Ramadan itu semuanya dari awal sampai akhirnya itu prime time, hadirin. Waktu yang sangat istimewa, waktu yang setiap amalannya nilainya beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lah selanjutnya adalah bagaimana mempersiapkan Ramadan. Bagaimana mempersiapkan Ramadan, ya. Sebelum kita mempersiapkan dengan baik, ya, ada pentingnya kita mengetahui dulu apa keutamaan bulan Ramadan. Ya. Tadi sudah kita sebutkan 1 hadis tentang keutamaan Ramadan, tapi biar persiapan kita ini lebih baik, persiapan kita itu lebih maksimal, seperti para ulama menggambarkan Ramadan itu tamu istimewa. Kalau di rumah kita ini kedatangan tamu istimewa, misalnya datang seorang tokoh ke rumah kita, atau datang orang yang paling kita cintai dan kita kagumi ke rumah kita, maka kita akan mempersiapkan rumah kita itu, membersihkan rumah kita, menyediakan makanan yang enak, terus akhirnya menghias rumah kita, menyambutnya dengan sambutan yang setiap detail menitnya itu kita atur. Nanti yang keluar apa dulu, setelah ini siapa yang ngambil piringnya, setelah itu masuk apa lagi, itu betul-betul kita persiapkan. Kenapa kok bisa kita mempersiapkan sebegitu istimewanya ketika ada tamu terhormat datang ke rumah kita? Karena kita tahu dan kita faham bahwa dia memiliki fadilah, dia memiliki keutamaan, dia memberikan keutamaan dalam hidup kita. Tamu ini kalau sudah kita sambut dengan baik, dia nanti memberikan keuntungan kepada saya. Misalnya dia adalah orang yang baik hati, dia misalnya orang adalah partner kerja kita yang apabila kita ini terus akhirnya bekerja sama dengan dia, kita akhirnya mendapatkan peluang usaha yang baik, atau dia ini orang yang cukup kita kagumi dan kita cintai saja. Maka ketika kita sambut dengan baik, maka dia pun mencintai dan mengagumi kita. Jadi kita harus tahu dulu yang tamu yang akan datang ini adalah tamu yang sangat istimewa. Maka ketika mempersiapkan Ramadan, yang pertama kali yang harus kita lakukan, harus kita tahu keutamaan bulan Ramadan itu. Maka apa saja keutamaan bulan Ramadan? Ya, kami sebutkan beberapa dalil dari keutamaan Ramadan. Yang pertama, para ulama mengatakan Ramadan itu bulan momentum hijrah. Bulan momentum hijrah, bulan yang dijadikan momentum untuk berubah. Ya.
Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat At-Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," ya, pada malam pertama bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, "Suffidatis syayatin wa maradatul jin." Sesungguhnya setan dan jin-jin yang jahat akan dibelenggu oleh Allah. Wa ghuliqat abwabun nari falam yuftahu minha babun, dan pintu-pintu neraka ditutup sama Allah dan tidak dibuka sama sekali. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, semua pintu surga dibuka sama Allah dan tidak ditutup sama sekali. Fayunadi munadin ya baghiyal khair akbil, lalu ya, di bulan Ramadan, di malam pertama ini, ya, akan ada penyeru yang memanggil kita dengan kalimat ya baghiyal khair, wahai yang mengharapkan kebaikan, wahai yang mengharapkan ketaatan, bersegeralah untuk melakukan ketaatan. Wa ya baghiya syarri aksir, wahai orang-orang yang mengharapkan keburukan, aksir, hentikanlah. Wallahi walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin, dan setiap hari, setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, memiliki hamba-hamba yang diselamatkan Allah dari api neraka di bulan itu, ya. Jadi bulan ini itu bulan momen untuk berubah, karena di dalamnya kebaikan itu mudah sekali dilakukan, keburukan dilakukan itu mikir-mikir, ya. Orang itu kalau puasa mau melakukan keburukan itu mikir-mikir karena dirinya puasa. Hatta untuk hanya sekedar berbuka mereka sembunyi-sembunyi. Makanya kadang-kala ada warung-warung yang buka di bulan Ramadan tidak berani buka-bukaan. Kenapa? Karena untuk melakukan hal tersebut Ramadan itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan sifat-sifat yang negatif. Makanya ketika kita ini hendak berubah, hendak berhijrah, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri, ya. Nah, ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, surah Al-Baqarah ayat 185 hadis dalilnya, ya, dalilnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Al-Qur'an itu diturunkan, dan kita semuanya sepakat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, segala sesuatu yang ditempeli sama Al-Qur'an itu pasti mulia, ya. Pokoknya Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadikan zat yang didekati itu pasti mulia. Kalau Anda ingin dimuliakan oleh banyak orang, dimuliakan oleh Allah, maka dekat-dekat dengan Al-Qur'an. Rasulullah itu menjadi manusia yang paling mulia karena diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Malaikat Jibril itu jadi malaikat yang paling mulia karena ditugasi Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an, ya, itu ketika diturunkan di sebuah malam namanya Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Bulan Ramadan itu juga mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini luar biasa, hadirin. Makanya para ulama, nanti akan kita bahas setelah ini, para ulama sangat menganjurkan dan sangat merekomendasikan di bulan Sya'ban seperti ini kita sudah harus rajin-rajin baca Al-Qur'an. Para ulama mengatakan syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Qur'an. Para hafizul Qur'an, pembaca Al-Qur'an itu turun gunung di bulan Sya'ban. Mereka memulai lagi bacaannya, mentarget lagi bacaannya agar ketika Ramadannya lancar bacaan Al-Qur'annya, ya. Jadi yang kedua, Ramadan itu bulan yang sangat mulia karena Al-Qur'an bersanding dengan bulan Ramadan. Terus yang ketiga, bulan di mana Allah mengabulkan setiap doa. Ini waktu yang sangat mustajab, hadirin, Ramadan ini. Di dalam ayat-ayat puasa kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu ayat di 186 surah Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabahi doanya hamba-hambaku kalau dia mau berdoa. Lihat, ayat ini tentang ijabah doa diselipkan Allah di ayat-ayat puasa. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu menjadi prime time terkabulnya doa seseorang, menjadi waktu yang mustajabah. Dalam hadis bahkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli lailatin wa kulli yaumin, yakni fi Ramadan, fa inna li kulli muslimin fi kulli yaumin da'watan mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan setiap hari dan setiap malamnya. Wa inna likulli muslim, dan setiap muslim di bulan Ramadan setiap harinya memiliki dakwatan mustajabah, memiliki doa-doa yang ijabah, kata Rasulullah SAW. Maka semua harapan, cita-cita, mimpi, dan apa yang hendak kita menjadi hajat-hajat kita, hendaknya kita sampaikan ya baik-baik, sampaikan dengan penuh ketundukan, dengan penuh perasaan hina dan perasaan butuh di bulan Ramadan salah satunya. Yang keempat, bulan Ramadan itu bulan yang dipenuhi dari awal sampai akhirnya dengan rahmat, ampunan dan pembebasan dari Allah. Rahmat, ampunan dan pembebasan. Ya. Ini Ramadan ini Masya Allah. Ramadan itu yang baik bukan hanya 10 hari terakhirnya, dari hari pertama sampai terakhir itu baik. Ada satu hadis yang riwayatnya dhaif hadirin, riwayatnya lemah, nanti biasanya tersebar di 10 kedua bulan Ramadan. Hadisnya bunyinya begini, awalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Awal bulan Ramadan itu 10 pertama itu rahmat Allah diturunkan, 10 kedua Allah turunkan ampunan, 10 ketiga Allah bebaskan kita dari api neraka. Ini hadis riwayatnya dhaif hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar ya 30 hari itu 30 hari yang dipenuhi dengan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka, tidak terbatas pada fase tertentu. Karena sejak hari pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli yaumin wa lailatin utaqa'u minan nar. Ada yang dibebaskan dari api neraka. Sejak hari pertama rahmat Allah diturunkan. Nyari pahala di bulan Ramadan itu mudah luar biasa. Nanti akan kita sebutkan amalan-amalan favorit di bulan Ramadan. Nyari ampunan dari Allah itu mudah sekali di bulan Ramadan karena kita berada di waktu mustajabah. Ya. Maka kalau ditanya apakah hadis ini benar? Hadis ini benar tapi kurang tepat. Yang tepat adalah pengampunan, rahmat, pembebasan dari Allah itu dimulai sejak hari pertama sampai hari terakhir, tidak terbatas pada fase tertentu. Kalau terbatas pada fase tertentu enak yang 10 hari terakhir hadir. Bebas dari neraka ya berarti 10 hari terakhir saja maksimalin, 20 pertama nyantai dulu gitu ya. Nah ini tidak benar ya, karena kadangkala malah kita ini fokusnya 10 hari pertama, 20-nya sudah kendor gitu ya. Makanya fase ampunan, fase rahmat, fase pembebasan ini ya disebar dan ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Hari ini muliakan Allah itu keutamaan Ramadan. Jadi sekali lagi bahwa Ramadan ini adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beruntung untuk akhirnya bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dan banyak sekali pahala kebaikan di dalamnya. Ya, lalu selanjutnya hadirin muliakan Allah, apa saja nasihat yang harus kita lakukan, yang nasihat dari para ulama di awal bulan Ramadan ini, persiapannya apa saja gitu ya, persiapannya apa saja. Sebenarnya kita baru membahas Ramadan
H-25 seperti sekarang ini, atau H-3 pekan seperti sekarang itu sebenarnya sangat terlambat hadirin, sangat terlambat, karena para ulama dahulu, para sahabat itu mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan datang. Itu mereka sudah berharap-harap cemas, sudah doa sama Allah, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Sya'ban, masuk Sya'ban, tidak sedikit dari riwayat-riwayat menyebutkan para ulama itu kalau sudah masuk Sya'ban toko ditutup hadirin. Tokonya ditutup. Mereka fokus melatih riyadhah, melatih diri untuk apa? Untuk mempersiapkan Ramadan. Mereka sudah mulai ngebut baca Quran. Mereka sudah mulai mentreatment diri untuk sedekah. Mereka sudah mulai terus akhirnya puasa-puasa sunnah, ya, agar Ramadannya betul-betul berhasil hadir. Itu para sahabat. Tapi kaidah fikih mengatakan kullun la yudraku kulluh la yudraku julluh. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, maka jangan terus ditinggalkan semuanya. Mending masih persiapan daripada tidak persiapan, ya. Jadi ini waktunya terbatas, mari kita persiapkan dengan bekal ilmu dan bekal fisik serta bekal mental, ya. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Lah, apa saja nasihatnya? Ada kiranya sedikitnya 3 nasihat dari para ulama, hadirin muliakan Allah, yang biasa dinasihatkan oleh para ulama di awal-awal Ramadan ini. Yang pertama adalah para ulama selalu menasihatkan untuk mempersiapkan Ramadan, untuk mempersiapkan kehadiran Ramadan, kita diminta untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Kenapa taubat dan istighfar, Ustaz? Kenapa taubat dan istighfar? Karena barang jadi atau barangkali kita ini punya banyak beban hadirin setahun ke belakang. Dari mulai Ramadan kita sudah dikembalikan seperti bayi yang baru lahir, sebagian riwayat mengatakan. Terus dari mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, terus ke Rajab, Sya'ban, barangkali kita ini sudah memberati punggung kita dengan beban dosa dan kesalahan, ya. Maka dikhawatirkan kalau kita masuk Ramadan dengan beban yang penuh, di hari-hari pertama kita sudah ngos-ngosan, ya. Maka penting sekali kita untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah agar Allah menggugurkan beban kita ini, mengurangi beban kita. Allah katakan di dalam surah Hud ayat yang ke-13. Ibu-ibu nanti bisa dilihat surah Hud ayat yang ayat yang ketiga, bukan ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah, lalu bertaubatlah kepadanya, yumati'kum mata'an hasana. Niscaya ia akan memberikan kepadamu kehidupan yang nyaman. Allah akan jadikan hidup kita nyaman hadirin. Kalau kita ini banyak istighfar, banyak taubat, dan kita berharap Ramadan itu kita lalui dengan nyaman, tidak kemerungsung, tidak banyak acara, tidak terus akhirnya kita sibuk sendiri dengan dagangan, tidak terus akhirnya kita ini sibuk sendiri memenuhi jadwal bukber, ya. Ini harus direncanakan sejak sekarang loh, karena kalau enggak nanti 30 hari full bukber hadir. Masya Allah, reuni SMP, SMA, SD, ya kan, fakultas A, S2, ya, S3, semuanya itu dihadiri, ya. Masya Allah, sampai ibunya datang, Bu, yuk sekali-kali buka bareng ibu. Sebentar Bu, saya lihat jadwal dulu. Wah, Masya Allah sudah penuh Bu. Oh, masih 01 tanggal 31 Ramadan. Oh renek Nduk, ya. 31 Ramadan ini oh renek, ya. Adanya itu 1 Syawal. 1 Syawal sudah ndak bukber, ya. Sudah makan opor gitu, ya. Jadi hari ini memuliakan Allah ini penting, ya. Jadi kita ini diminta oleh para ulama untuk beristighfar agar apa? Hidup kita nyaman,
agar hari-hari yang kita lalui di bulan Ramadan itu betul-betul dibikin Allah Subhanahu wa taala hari-hari yang ringan tanpa beban. Hadirin muliakan Allah. Selain kenyamanan yang ditawarkan oleh Allah, istighfar dan taubat itu menjadikan seseorang bertambah kekuatannya, hadirin. Bertambah kekuatannya. Disebutkan di surat yang sama di ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Wahai kaumku, kata Nabi Hud kepada kaumnya, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah, yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Niscaya Allah akan menambahkan tambahan kekuatan di atas kekuatan aslimu. Jadi sudah dijadikan nyaman suasananya, tidak banyak acara, terus Allah tambahkan kekuatan lebih. Mungkin ada yang harus memang berhajat Ramadan ini momen untuk bikin roti, hadirin. Ada memang yang harus seperti itu, karena kadangkala laba jualan roti di Ramadan itu bisa untuk sanggup 1 tahun ke depan. Ada yang seperti itu dan harus ditempuh karena mungkin memang profesinya memang itu untuk menafkahi anak dan istrinya, untuk menafkahi keluarganya. Ya tidak apa-apa, hadirin muliakan Allah, kalau memang itu fardu. Ya. Ada yang mungkin sibuk sudah terus akhirnya bungkusi kurma. Ada yang mungkin nanti mungkin di antara pengurus Humairah sudah sibuk dengan apa? Dengan paket-paket iftar atau paket-paket lebaran untuk para fuqara dan para du'afa yang biasa setiap tahun dilakukan. Ya. Ada kesibukan sendiri-sendiri dan itu amalan sholih. Tapi tidak perlu khawatir kita, karena semua kesibukan itu kalau kita mau bertobat dan beristighfar untuk mempersiapkan Ramadan, Allah tambahkan kekuatan tambahan di atas kekuatan asli kita. Jadi sibuknya ini tetap dilakukan dengan kekuatan asli, kekuatan tambahannya tetap ditambahkan Allah agar kita bisa kuat ekstra melakukan ibadah-ibadah yang hanya bisa dilakukan di Ramadan. Kadang-kala kita sudah capek di siang hari, terawihnya terus akhirnya ngelukruh, hadirin. Kadang-kala kita sudah fokus sama jualan, baca Qur'annya cuman semangat 1 hari 1 juz di 3 hari pertama. Ya. Apalagi wanita ya, wanita muslimah itu kalau sudah 10 hari dapat 10 juz, alhamdulillah, hari ke-11 haid. Ya. Haidnya kayak suwe nih, haidnya 15 hari. Wah, itu sudah bikin putus asa, wah gak iso khatam lagi bulan Ramadan ini, ya kan? Yang 6 hari 7 hari pun kadang-kala apa? Kadang-kala setelah ketinggalan 7 juz itu agak ngelukro, hadir. Ya. Nah, nanti Masya Allah ada juga tips-tipsnya di dalam buku ini, Bu. Ya, bagaimana cara memaksimalkan bulan Ramadan ketika ya haid itu tiba. Nanti ada cara-caranya. Nah, hari ini muliakan Allah. Kadang-kala kita seperti itu, futur di tengah jalan. Dengan istighfar dan taubat kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan tambahan kekuatan. Ya. Jadi sibuknya tetap, kerjanya tetap, tapi malamnya juga hidup. Kenapa? Karena Allah berikan tambahan kekuatan dan ini janjinya Allah. Termaktub jelas di dalam Al-Quran. Nah, ini nasihat pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nasihat yang kedua yang biasa disampaikan oleh para ulama, ya. Pentingnya kita untuk melakukan pemanasan sebelum memasuki bulan Ramadan, ya. Warming up dulu, hadirin. Pemanasan dulu. Ramadan ini diibaratkan oleh guru saya dulu itu bukan hanya sekedar perlombaan, hadirin. Ramadan ini olimpiade, bukan perlombaan 1 atau 2. Tapi ini semua cabang olahraga, cabang perlombaan itu ada di bulan Ramadan. Ya, puasa, nahan amarah, baca Quran, menghidupkan malam qiyamul lail, zikir, beri makan orang berbuka, sedekah, semuanya ada di bulan Ramadan kumpul jadi satu, hadir. Cabang olahraganya ini ada jadi satu. Maka ini olimpiade, hadir. Olimpiade yang diadakan setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali itu
dipersiapkan oleh atletnya 5 tahun atau 4 tahun sebelum Olimpiade dimulai. Ya, dulu di Jakarta saya punya jamaah atlet lempar lembing hadir. Ya, badannya gede, ya, tapi ngaji, alhamdulillah. Saya tanya, Mas, kalau untuk mempersiapkan Olimpiade, mulai masuk pelatnas itu bulan apa? Saya kira kalau Olimpiade seperti sekarang nih, 2022 ini kan ada Olimpiade di Cina. Saya kira cuman beberapa bulan sebelumnya latihan. Kami mulai pelatnas 4 tahun sebelum Olimpiade dimulai, Ustaz. Masya Allah, 4 tahun tujuannya agar di Olimpiade dapat medali emas. Untuk mendapatkan medali, 1 keping medali emas, persiapannya 4 tahun 5 tahun. Lah kita ini yang kita cari bukan hanya medali emas, yang kita cari surganya Allah, lebih mahal dan lebih dahsyat daripada medali emas atau perak. Maka mempersiapkan Ramadan itu butuh jauh-jauh hari. Setidaknya sudah ada pemanasan dulu di bulan Sya'ban. Lah pemanasannya apa saja, Ustaz? Pemanasannya yang sering diingatkan para ulama. 1, mulai puasa di bulan Sya'ban ini hadirin. Mulai puasa, ya, perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar minhu syaman fi Sya'ban. Aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak puasanya kecuali ketika di bulan Sya'ban. Ya. Jadi dipanasin dulu hadirin. Karena kalau tidak dipanasin, khawatirnya nanti kita puasanya hanya puasa menahan lapar saja di Ramadan. Ya. Aktivitas amalan lomba-lomba lain atau cabang-cabang amalan lain nanti tidak cukup mampu untuk kita kerjakan. Jadi pemanasannya ayo kita Senin Kemis dulu atau Ayamul Bid, ya, dipanasin dulu, ya. Kan kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah lihat Rasulullah itu puasa 1 bulan penuh hanya menyisakan beberapa hari saja kecuali di bulan Sya'ban. Lalu yang kedua, di antara persiapan atau pemanasannya itu, ini penting terutama untuk para muslimah, ya, menunaikan qadha puasa yang belum selesai hadirin. Ya, ada yang belum selesai, Bu? Qadha puasanya, ya, nggak usah angkat tangan, ya. Kalau angkat tangan nanti saya kasih hadiah, ya. Yang belum selesai diselesaikan hadirin. Ya, ini kesempatan terakhirnya tinggal beberapa hari. Jangan sampai kita masuk ke Ramadan berikutnya kita belum selesai qadha-nya. Kalau belum selesai qadha-nya gimana, Ustaz? Dihitung impas atau gimana, Ustaz? Ya, ya. Tetap Anda harus menjalankan Ramadan berikutnya dan tetap Anda harus mengqadha hutang tahun lalu dengan status asim, kata para ulama. Dengan status dia berdosa karena menunda-nunda kewajiban sampai datang Ramadan berikutnya kok tidak dibayar. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus dibayar kafaratnya dengan memberi makan orang miskin. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, jadi ayo mari yang masih punya hutang hari ini dikejar hadirin, karena itu amalan wajib. Amalan wajib itu nilainya lebih besar daripada amalan sunnah, ya. Terus yang ketiga, mulai membaca Al-Quran hadirin. Dalam rangka apa? Mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Makanya tadi saya sudah sebutkan bulan Sya'ban ini oleh para ulama disebut sebagai Syahrul Qurra. Syahrul Qurra. Syahrul Qurra itu bulannya para pembaca Al-Quran, ya. Kenapa kok kita setiap kali Ramadan, ya, mengalami kegagalan dalam baca Al-Quran? Di hari pertama semangat pengen khatam 2 kali, ternyata 1 kali saja, selesainya malam takbiran hadir. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kurang pemanasan. Ya, ibarat mesin mobil itu kalau tidak dipanasi olinya itu belum nyampur ke mesin hadir. Jalannya seret hadir. Jalannya seret, mesinnya mati, mogok akhirnya. Mogoknya di pertengahan, masih mending di pertengahan. Ada yang baru awal-awal sudah mogok hadir. Ya. Nah, makanya coba di warming up-nya caranya adalah mulai buka lagi. Mushafnya yang sudah mulai berdebu di dalam bifet rumah coba dibersihkan lagi, ya. Karena ada loh ternyata orang yang ternyata baca Al-Qur'annya cuman kalau Ramadan.
Kalau tidak Ramadan seakan-akan dirinya dengan Al-Quran itu betul-betul dipisahkan dengan waktu dan jarak. Tidak tahu kesibukannya sesibuk apa mencari dunia, sampai-sampai bermesraan dengan ayat-ayat Allah saja tidak sempat. Ya. Lah ini bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini bulan pemanasan. Hadirin dimuliakan Allah. Lah maka hadirin dimuliakan Allah itu nasihat yang kedua, warming up, pemanasan dulu. Nasihat untuk memasuki awal Ramadan ya. Nasihat yang ketiga ya, nasihat yang ketiga, sadarilah bahwa waktu kita tidak banyak, ibu-ibu. Sadarilah bahwa waktu kita di Ramadan itu tidak banyak. Ramadan itu waktunya beda dengan bulan-bulan lain, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jenengan sadar atau tidak, ketika masuk di bulan Ramadan hari yang paling lama itu hari pertama saja. Nggih napa mboten? Hari pertama itu jenengan lihat jam 5 sore itu kayak jamnya kehabisan baterai, hadir. Padahal sudah ada bakwan, gorengan, kolak, ya kan? Es dawet, masya Allah sudah lengkap itu di depan meja makan. Ngelihat jam 5 kok gak gerak-gerak gitu ya. Padahal sudah haus, sudah dahaga. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya karena memang kita ini berharap segera berbuka hari pertama. Tapi hari kedua, 3, 4, 10, 15, 20, 25 malam takbiran cepet, hadir. Kenapa begitu, hadir? Jawabannya Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-184 ini. Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati hari-hari ini, para ulama mengatakan karena Allah sudah menginformasikan kepada kita dengan kalimatnya ayyaman ma'dudan, ya. Ayyaman ma'dudan. Hari-harinya terbatas, kata Allah. Hari-harinya tertentu, hari-harinya cepat berlalu, waktunya itu cepat sekali di Ramadan ya. Para ulama itu mengatakan memang harinya 30 hari, memang waktunya 1 bulan, tapi kalau seorang hamba sudah masuk ke bulan Ramadan, waktunya akan cepat sekali berlalu. Antitesanya itu 1 hari di akhirat tadi. 1 hari di Ramadan itu 30 hari di Ramadan cepet, tapi nanti kalau 1 hari di akhirat, buka surah Al-Hajj ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." 1 hari nanti di akhirat di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Jadi nanti di akhirat itu waktunya 1 hari, hadirin. Pagi ke malam. Tapi dari pagi ke siang itu terasa sangat lama sekali hari ini. Menunggu antrian hisab itu terasa lama. Kalau mau dihitung-hitung kata Allah seperti 1000 tahun dari pagi ke malam. Ya. Lah di dunia ini ada waktu kebalikannya, yaitu di Ramadan. Ramadan itu waktunya sangat cepat hadir. Nah kalau kita tidak menyadari ini sejak awal, hanya akan jadi angin lalu saja hadirin Ramadan itu. Hanya tadi panas di depan saja, euforia, marhaban ya Ramadan, pasang spanduk, ya, buka pertama, hari pertama semua keluarga kumpul. Setelah itu apa? Lewat, akhirnya bukan menjadi best Ramadan ever, malah menjadi Ramadan terburuk dalam hidup kita. Waliyadzubillah. Apalagi semakin tahun, semakin kita ini berada di penghujung zaman hadirin. Fitnahnya lebih banyak, godaannya lebih beragam hadirin. Panjenengan sekarang kalau buka HP, peluangnya dapat dosa besar enggak hadirin? Besar hadirin. Jenengan buka YouTube, tulis tausiah Ustadz Adi Hidayat, klik play, lihat wanita dulu joget 15 detik hadirin. Ya kan, iklan dulu 15 detik kan. Padahal mau ngelihat tausiah hadir. Muzamil Hasballah Al-Kahfi, klik Alhamdulillahilladzi
anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tik iklan 15 detik adin. Di tengah-tengah ayat loh, kadang-kadang keluar iklan. Gambarannya seperti itu, fitnah akhir zaman itu. Belum keluar rumah, belum melihat kanan kiri, masya Allah. Belum nanti kawan dekat kita ngajak kita ghibah, belum macam-macam hadir. Ya. Peluangnya untuk dapat dosa itu lebih besar. Belum buka grup SMA atau grup kuliah. Ada kawan kita yang agak nyeleneh ngirim stiker, ya stikernya stiker nggak genah, ya masya Allah, ya luar biasa dia. Makanya jangan sampai kita ini merugi, ya. Betapa banyak orang yang melewati Ramadannya dalam keadaan merugi serugi-ruginya. Karena memang kita ini memang diuji Allah. Semua amalan kita itu poin pahalanya tidak kita ketahui. Yang tahu adalah Allah. Dirahasiakan sama Allah masalahnya. Karena kalau kita ketahui itu betul-betul kita bisa mengemis-ngemis untuk bisa beramal. Kata Rasulullah apa? Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah pernah mau berangkat sholat isya, terus ternyata jamaah masih sepi. Terus Rasulullah tanya kepada sahabat yang ada, ini pada kemana ini? Orang-orang kok tidak pada kumpul untuk sholat. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya secara berjamaah di masjid, mereka akan mendatanginya secara merangkak. Saking besarnya pahala setiap amalan itu. Ya. Maka kalau kita sadar bahwa waktunya ini terbatas, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka kita harus menentukan prioritas amal. Tidak bisa ngerambiang beramalnya diri. Tidak bisa random, yang penting saya beramal, yang penting saya jadi orang baik, tidak bisa. Waktunya terbatas. Kita harus beramal secara cerdas di waktu yang sangat terbatas. Lah, apa amalannya? Ya, apa amalannya? Saya sebutkan urut. Ini saya ulang-ulang terus ya, biar kita tidak lupa. Ya, saya sebutkan urut. Amalan pertama yang paling prioritas apa? Ya. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu apa? Para ulama sepakat amalan yang paling prioritas di 30 hari terbatas ini atau 29 hari terbatas. Kadang-kadang kita ini kalau Ramadannya 29 hari malah seneng hadir. Ya kan? Kalau pas sidang isbat itu loh malam-malam itu, ya kan kayak kita ini keliru sebenarnya ini, ya. Wah, sesuk gak sido bakdo, aduh poso sehari lagi. Loh itu malah keuntungan loh itu, extra time itu. Untuk yang ketinggalan amalan. Lah kita malah ndak lebaran besok itu malah gelo kayaknya, ya kan? Padahal harusnya 30 hari jatahnya itu, ndak 29 hari. Lah dikasih 30 hari malah merasa kecewa, ya. Padahal ini waktu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Lah amalannya apa saja? Amalan yang pertama para ulama sepakat bahwa amalan yang wajib diprioritaskan adalah amalan-amalan yang hukumnya wajib hadirin. Amalan wajib itu wajib diprioritaskan. Amalan wajib itu wajib diprioritaskan. Nah sekarang amalan wajib apa yang paling pertama diprioritaskan? Semua para ulama sepakat bahwa amalan wajib yang wajib dinomorsatukan adalah amalan hati. Amalan hati. Amalan hati. Jadi kita harus prioritaskan amalan-amalan hati dulu sebelum amalan-amalan zahir, ya. Karena memang tujuannya puasa itu apa? La'allakum tatakun, kan? Agar kalian bertakwa. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di dalam hati. Ya, takwa itu letaknya di dalam hati, ya. Para ulama berijma, ya. Kata Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lain, para ulama berijma bahwa amalan hati pahalanya lebih utama daripada amalan zahir, amalan fisik, ya. Dan amalan hati yang paling prioritas harus diutamakan adalah menjaga keikhlasan dalam beramal.
menjaga keikhlasan dalam beramal. Ini harus ditreatment, menjaga keikhlasan ini. Nggak bisa tiba-tiba terus bisa ikhlas kadangkala kita ini. Ya, kita harus mentreatment hati kita, iman kita, kesadaran kita bahwa beramal itu hanya untuk Allah. Ya. Maka sebenarnya kita ini sudah dimudahkan sama Allah. Syariat di bulan Ramadan itu salah satunya puasa. Puasa itu amalan yang paling ikhlas sendiri. Karena tidak bisa ketahuan sama orang. Kalau sholat masih ketahuan gerakannya, ya enggak? Kalau wudhu masih ketahuan gerakannya. Kalau baca Quran masih kedengeran suaranya. Tapi kalau puasa, orang yang puasa sama orang yang tidak puasa itu sama aja, kecuali kalau pengumuman, saya puasa pengumuman, ya. Sampai para ulama itu mengatakan, misalnya Imam Ahmad itu sampai hiperbol mengatakan puasa itu lam yaktubhu katabah. Ya, puasa itu saking rahasianya sampai malaikat pencatat amal itu nggak nyatet orang yang puasa. Saking karena nggak ketahuannya, itu bahasa hiperbolanya para ulama. Tapi kan ya nggak mungkin para malaikat sampai miss. Nah itu saking para ulama itu mengatakan puasa itu ala amalus sir, bahwa puasa itu adalah amalan yang sangat rahasia dan kita diminta untuk menyembunyikan amal. Maka amalan hati ini harus diprioritaskan, ya. Makanya ya dalam amalan-amalan di bulan Ramadan nanti itu hadirin, baca Quran kita, puasa kita, ngasih buka orang, ngasih sahur, sholat malam kita itu harus untuk Allah saja, ya. Gak usah dipeduliin kata orang. Yang kita harapkan bukan pandangan manusia, tapi pandangannya Allah, ya. Maka mari dari awal kita tata itu hati kita, hadirin muliakan Allah. Jangan sampai kita ini nanti beramalnya di Ramadan karena hanya sekedar pamer. Karena amalan prioritas yang harus dijaga itu adalah amalan hati, hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Seperti orang kalau baik sama kita cuma di depan kita, hadirin, ya. Saya umpamakan orang itu kalau baik sama kita nggak dari hati, ya, nggak dari hati, dia akan baiknya cuma di depan kita saja. Di belakang kita ngomongin kita kan, di belakang kita jelek-jelekin kita. Itu kalau orang baiknya nggak dari hati. Lah kita khawatir, hadirin muliakan Allah, kalau amalan kita di bulan Ramadan nggak dari hati, nanti kita keluar dari Ramadan, kita balik lagi seperti sebelum Ramadan. Ya, makanya penting mendasari amal itu dari hati, agar amalan di bulan Ramadan itu terus bisa istiqomah sampai setelah Ramadan. Jadi amalan hati dulu yang paling penting. Baru setelah itu amalan-amalan zahir yang wajib. Ya, itu prioritas. Yang harus bermain cantik di bulan Ramadan, bermain aman di bulan Ramadan itu apa? Amalan-amalan setelah amalan hati, amalan zahir. Amalan zahir yang paling pertama, para ulama mengatakan bukan puasa, bukan sedekah, bukan zakat. Amalan zahir yang paling pertama, yang paling utama itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Karena sholat itu posisinya di atas puasa, hadirin. Ya. Ada loh orang yang puasa tapi tidak sholat. Ya. Puasa Ramadan, tapi ketika azan berkumandang tidak sholat, ya. Diterima nggak puasanya? Sebagian ulama mengatakan amalan ibadah lain yang disongsong oleh seseorang, diamalkan oleh seseorang, kalau dia tidak sholat amalannya tidak diterima. Para ulama berdalil dengan surah At-Taubah ayat 54. Ini jenengan buka surah At-Taubah ayat 54. Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tunas salata illa wa hum kusala. Dan tidak ada yang bisa menghalangi infak mereka, sedekah mereka, amalan-amalan mereka diterima oleh Allah, kecuali 2 hal saja yang menghalangi. Ketika seorang kafir sama Allah, sama Rasulullah, amalannya nggak diterima. Mau dia dermawan sedermawan apapun, mau dia baik
mau dia soleh sesoleh apapun, kalau dia belum muslim, amalannya nggak diterima. Yang kedua adalah kalau dia tidak sholat, wala ya'tunas sholata illa wahum kusala, kecuali sholatnya malas-malesan. Lalu malas-malesan sholat saja amalannya nggak diterima, apalagi nggak sholat gitu loh. Ya. Maka sholat ini jadi amalan prioritas. Jangan sampai kebolak-balik nggih, hadirin. Buka bersama, maghrib luput, hadirin. Habis maghrib masih makan besar, isya-nya luput, habis isya baru setelah itu pulang hanya untuk ngejar terawih, hadirin. Padahal terawih itu sholat sunnah, maghrib isya itu sholat wajib, hadirin. Ya. Makanya saya sarankan kalau jenengan besok sudah pingin bikin buka bersama untuk keluarga atau untuk kawan-kawan, saya sarankan jangan ikut buka bersama kecuali Anda panitianya. Ya, Anda panitianya, panitia yang baik itu mendesain acara itu dari awal sampai akhir. Jadi bukber itu sorenya buka dulu pakai tausiah. Setelah itu ramah tamah, buka, sediakan musola yang cukup. Kalau mau buka bersama di restoran, jangan buka di restoran yang musolanya cuma 2 orang 3 orang, padahal Anda ngundang 100 orang. Itu berapa kloter itu yang harus sholat itu, sampai isya aja tidak selesai. Ya, khawatirnya dari 100 peserta yang Anda undang, ada di antara mereka yang tidak sholat bukan karena haid, karena memang melihat musolanya cilik, engko tak jamak wae. Ya, itu jenengan jadi wasilah orang dapat dosa, dosa jariyah itu. Ya. Nah maka Anda harus memastikan musolanya harus besar. Selesai sholat maghrib yuk makan. Selesai makan, acara belum selesai sampai selesai taraweh. Ya, adakan sholat isya berjamaah, undang ustadz atau imam yang suaranya bagus, biar bisa taraweh bareng. Selesai taraweh baru diselesaikan kafaratul majelis, selesai. Wow, itu luar biasa. Jadi wasilah orang lain dapat amal soleh. Ya. Tapi kalau kira-kira ba'da maghrib selesai terus sembuh kemana, isaknya luput, maghribnya luput, terawihnya dikejar. Nah, ini keliru. Padahal yang harus diprioritaskan pertama apa? Sholat fardu, hadir. Ya. Tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi pahala amalan fardu, hadir. Amalan wajib. Kita sholat malam semalam suntuk dibandingkan sholat subuh 2 rakaat, pahalanya lebih banyak sholat subuh 2 rakaat. Jadi jangan keliru. Makanya saya katakan beramal itu harus cerdas, jangan gerambiang. Sholat raweh ikut imam ini jam 1 ikut, akhirnya kerinan jam subuhnya sudah tidak sahur, subuhnya jam 6. Ya, nah ini tambah beresiko ini ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita, beramal jangan berlebihan. Ya, jadi yang pertama sholat, yang kedua ya puasa. Puasa Ramadan itu kan amalan wajib, pahalanya besar. Sebisa mungkin kita tidak membatalkan puasa kita, ya. Hatta ketika kita dalam keadaan safar, selama safar itu kita merasa safar itu ringan untuk berpuasa, berpuasalah hadirin. Karena nyata-nyatanya berpuasa di bulan Ramadan itu lebih mudah dibandingkan bayar qadha. Iya atau enggak, Bu? Itu tanya aja yang masih puasanya 6 hari belum diselesaikan sampai hari ini. Ya. Sulit hadirin. Kadang-kala kalau qadha di luar Ramadan itu godaannya banyak. Ya, godaannya banyak. Apalagi kalau izin suami tidak boleh puasa dulu. Wah, itu ditunda sampai akhirnya ketemu Ramadan lagi. Waliyadzubillah, ya. Lah itu. Terus yang ketiga ini juga penting, zakat fitri. Zakat fitrah itu ya, itu amalan wajib. Harus diprioritaskan, harus dikejar hadirin. Ya, harus jangan sampai luput. Sepertinya sepele ya, zakat fitrah itu cuman 3 kilo, ya. Cuman 3 kilo, tapi kadang-kala orang itu terlambat, lupa ndak zakat fitrah, padahal itu amalan wajib hadirin. Padahal itu rukun Islam. Ya, maka coba dihitung, ya, dihitung. Dan yang perlu diketahui ada kondisi di mana seorang itu jadi mustahik zakat, tapi dia juga harus jadi muzaki. Ya, siapa? Mereka yang harinya, ya, kebutuhan hari itu lebih, kebutuhan makannya hati itu lebih, dia kondisinya dia mustahik karena mungkin dia fakir.
ya, tapi di waktu itu dia juga tetap wajib bayar zakat. Karena yang wajib bayar zakat fitrah itu orang yang punya kelebihan bahan makanan hari itu. Ya. Jadi misalnya saya fulan seorang fakir, jenengan ngasih beras ke saya 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, padahal anggota rumah saya hanya 5 orang. Ya. Kumpul misalnya 20 kilo. 5 orang sehari makan 20 kilo cukup atau turah-turah? Turah-turah. Berarti di waktu yang sama kita jadi muzaki. Ini ilmu ya. Jadi mustahik itu kadangkala juga bisa jadi muzaki ketika kebutuhan makannya hari itu lebih, ya. Karena zakat fitri itu fardu ain bagi setiap orang selama dia mampu dan punya kebutuhan atau bahan makanan yang lebih dari hari itu. Terus apalagi amalan wajib? Ini yang juga prioritas, birrul walidain hadirin. Birrul walidain. Bulan Ramadan itu bulan momen ngasih hadiah buat orang tua kita hadirin. Bukber bareng orang tua kita, ya. Jangan sampai kayak tadi ya, diminta orang tuanya, yuk tonduk bukber sebentar bu, saya atur jadwal dulu. Ya, kalau sudah orang tua minta bukber langsung hadirin, jadwal lainnya batalkan hadirin. Kalau Anda rumahnya jauh dari orang tua di luar kota, telepon Ramadan. Ya, hanya sekedar mengabarkan, alhamdulillah bu, keluarga di sini sehat semua. Suami sehat, anak-anak sehat, ibu gimana, semoga sehat, semoga lancar puasanya. Itu senang hadirin orang tua ditanya seperti itu. Dan itu bagian dari birrul walidain. Di antara kewajiban yang lain adalah seorang suami menafkahi istri. Kewajiban istri berkhidmat kepada suami hadirin. Jadi jadilah Anda ini istri-istri yang Masya Allah di bulan Ramadan hadirin. Karena khidmatnya seorang istri di bulan Ramadan itu nilainya lebih karena amalan wajib. Jadi pahalanya besar. Ya. Jadi kalau biasanya panjenengan ini mijeti suami sehari pulang kerja 5 menit, ya khusus Ramadan hadirin saya sarankan 2 jam hadirin. Setiap malam ya. Itu pahala. Mijeti tok hadirin pahalanya pahala wajib. Ya, pahala wajib. Baru setelah itu hadirin dimuliakan Allah, cari amalan wajib yang lainnya. Amalan wajib yang lainnya. Baru setelah itu amalan wajib yang ketiga adalah meninggalkan yang haram-haram. Meninggalkan yang haram-haram. Karena meninggalkan yang haram itu wajib, ya. Makanya kan dalam hadis disebutkan ya, ada orang mencaci maki kita ketika kita berpuasa, jawabannya apa? Inni shaim, inni shaim. Aku berpuasa, aku berpuasa. Kenapa 2 kali? 1 kali untuk menginformasikan kepada dia saya lagi puasa, saya tidak boleh mencaci balik. Ya. Inni shaim yang kedua untuk mengingatkan kita bahwa mencaci balik itu sesuatu yang diharamkan Allah. Ya. Nah seperti itu. Ya. Meninggalkan yang haram. Nah ini amalan rahasianya wanita yang haid ya. Nanti insya Allah akhir bulan saya adakan daurah untuk bedah kitab ini di Masjid Nurul Huda insya Allah dari pagi sampai sore. Kalau jenengan berkenan nanti sekaligus ada tips-tips bagaimana seorang wanita haid yang diharamkan puasa, diharamkan sholat, diharamkan macam-macam itu tetap mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Sudah selesai ya. Baru setelah itu menuju amalan sunnah. Jadi jangan amalan sunnah banyak, amalan wajib tidak pernah dikerjakan. Amalan sunnah itu setelah amalan wajib. Ya. Lah amalan sunnah itu ada amalan-amalan spesialis Ramadan. Saya sebutkan saja tanpa saya jelaskan ya, karena waktunya sudah cukup. Yang pertama amalan sunnah spesialis Ramadan yang harus dikejar, diutamakan dibandingkan sunnah-sunnah yang lain adalah yang pertama berbanyak zikir. Perbanyak zikir ya. Kata Rasulullah, orang yang paling banyak pahalanya di antara orang puasa itu yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Lalu yang kedua baca Quran ya, tadi kita sudah sebutkan, kita singgung ya, Ramadan ini bulan baca Quran ya, banyakin baca Qurannya. Di luar Ramadan baca Quran 1 huruf 10 kebaikan hadirin. Di Ramadan dikalikan 10 lagi, 1 hurufnya.
Ya, wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan di bulan Ramadan kata Rasul dalam hadis Bukhari dikalikan 10 lagi. Jadi 10 kali 10 berapa? 10 kali 10 100 ya. 100. Masya Allah, banyak sekali pahalanya baca Quran. 3 ya, memanjangkan bacaan saat sholat tarawih. Ya, ini juga amalan andalan para ulama dulu. Sampai dulu disebutkan riwayat-riwayat dari para salaf, orang dulu sholat tarawih itu sangunya bukan minuman, hadirin, bukan tumbler. Dulu orang itu kalau sholat malam sangunya tongkat, hadirin, untuk menyangga tubuhnya agar kuat berdiri. Nah, sesekali perlu dicoba ya, tarawih yang 1 juzan, hadirin. Di sini ada, di Istiqlal ada, di masjid-masjid sekarang ramai. Tarawih jam 12 malam, nanti selesainya jam 2, pulang sahur langsung setelah itu subuh, seperti itu. Nanti terus tidurnya setelah subuh gitu ya. Ya kan, tidurnya orang puasa pahala gitu ya. Ya. Jadi kali-kali perlu dicoba diri, mungkin seminggu sekali sama keluarga gitu ya. Jadi wisata ruhaninya itu sholat malam agak panjang ya. Di Temboro, di Magetan itu ada 1 malam 30 juz, hadirin. Bacaannya tidak yang ngebut kayak yang di video itu, enggak. Bacaannya pelan, imamnya hafid, 5 orang imamnya ganti-ganti, setiap imam 6 juz. Saya pernah nyoba Ramadan kemarin, itu betul-betul mulai ba'da isya, selesainya 10 menit sebelum azan subuh, hadirin. Jadi selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung panitia ngasih makanan, langsung kita makan, minum, azan, hadirin. Ya, itu ya Masya Allah, hadirin. Ya, luar biasa itu, cekot-cekot betul itu kaki. Ya, saya ini salah strategi kemarin. Saya ngajak teman-teman hijrah, anak-anak muda, soft saya di depan. Ya, saya mau duduk, kok ya muriku bocah-bocah gitu kan ya. Jadi malah niatnya nggak bener ini ya. Kalau duduk nanti nggak nyontoin, mereka lagi semangat-semangatnya gitu ya. Tapi sekali-kali perlu dicoba, dan ini sunnah ya, sunnah andalan ya, sunnah favorit, spesialis. Yang keempat, perbanyak infak, sedekah, terutama memberi makan orang berbuka ya, karena pahalanya seperti orang yang puasa ya. Coba kalau kita hitung di Solo ini, makan enak itu 15.000 kan dapat. Kalau kita ngasih makan 30 orang hanya dengan harga 450.000, kita dapat pahala puasa 1 bulan lengkap, hadirin. Jadi Ramadan itu kita lewati dapat 2 pahala Ramadan, puasa Ramadan. Kalau 30 orang. Gimana kalau 60 orang? Bagaimana kalau 90 orang? Bagaimana kalau 120 orang? Bagaimana kalau Masya Allah ya. Jadi ini waktu yang tepat untuk menggandakan pahala Ramadan. Yang kelima, mencari Lailatul Qadar yang terakhir. Rinciannya ada di dalam buku itu, nanti kapan-kapan bisa kita bahas atau Anda nanti bisa memiliki bukunya. Barakallahu fikum, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mari benar-benar kita jadikan Ramadan ini best Ramadan ever. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang dibekali dengan ilmu, sehingga dari awalnya sampai akhirnya betul-betul berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tidak usah ada pertanyaan ya. Saya harus lari ke Ngentan ini ya. Ada kajian lagi. Insya Allah di waktu lain semoga bisa kita isi dengan tanya jawab. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian